Nama saya I Gusti Putu Ngurah-Sidana, jabatan pada saat Borobudur Ekspedisi sebagai Kapten Kapal atau Nahkoda Kapal Samudra Raksa. Awal dari saya terpilih sebagai Nahkoda atau Kapten Kapal Samudra Raksa bermula dari tahun 2002 akhir. Saya dipanggil oleh Kepala Staf Angkatan Laut dalam hal ini melalui Aspers Kasal untuk mendapat surat perintah sebagai Nahkoda Kapal Samudra Raksa, di mana saya terpilih karena pernah berpengalaman tahun 1996 melaksanakan operasi Sangsaka Jaya, yaitu berlayar keliling dunia menggunakan kapal latih TNI Angkatan Laut KRI Arung Samudra. Perjalanan keliling dunia menempuh waktu 12 bulan. Kemudian pengalaman kedua mengikuti lomba layar di Australia, di mana kapal yang saya bawa ini menjadi juara umum, ya, mendapat trofi di kelas A dan kelas umum. Dari itu pimpinan kami TNI Angkatan Laut memberikan amanah sebagai Kapten Kapal Samudra Raksa untuk melaksanakan ekspedisi tapak tilas abad ke-8, melayarkan kapal Samudra Raksa dari Jakarta ke Ghana, di mana operasi ini dimulai 2 hari sebelum Hari Kemerdekaan, tanggal 15 Agustus 2003, di mana kami dilepas oleh Ibu Presiden pada waktu itu, Ibu Megawati, ya, melepas keberangkatan ekspedisi kapal Borobudur menuju ke Ghana. Dalam pelayaran menuju ke Ghana, kapal Samudra Raksa melalui 9 etape. Etape pertama dari Jakarta menuju Seychelles, kurang lebih sekitar 29 hari, ya. Sampai di sana kita diterima oleh perwakilan KBRI yang ada di sana, ya, di mana pada saat pelayaran seluruh ABK yang berlayar semuanya 11 orang, ya, terdiri dari 2 kru pembuat kapal, kemudian ada 3 kru dari pemuda-pemudi yang terpilih, kemudian lainnya ada kru dari mancanegara yang juga kita pilih pada saat melakukan pendaftaran. Selanjutnya etape kedua itu dari Seychelles menuju ke Madagaskar. Kemudian lanjut etape ketiga Madagaskar ke Richards Bay. Kemudian lanjut lagi etape keempat Richards Bay ke Durban. Kemudian ke Port Elizabeth. Kemudian ke Cape Town, ke St. Helena, dan terakhir di Ghana. Kapal Samudra Raksa karakteristiknya panjangnya 18,4 meter, kemudian lebarnya 4,5 meter, tingginya 35 meter, di mana untuk kru, jumlah kru ada 11 orang, ya. Selama ini saat pelayaran kita makan makanan pokok, kita membawa beras, kemudian membawa makanan kering, ya, ikan asin, teri, ya. Kita selama pelayaran kita memasak menggunakan kompor minyak tanah, ya, karena kita ketahui bersama ini kapal ini memang betul-betul tradisional, ya. Kapal tidak mempunyai mesin pokok, ya. Kita hanya menggunakan mesin kecil, ya, ada 2 kanan kiri, itu gunanya untuk kapal keluar dan masuk pelabuhan, ya. Jadi selama berlayar di tengah laut, mesin itu kita naikkan propellernya, kita murni menggunakan angin semuanya. Kami hampir berkali-kali mengalami cuaca buruk, ya. Alhamdulillah cuaca buruk itu bisa kita atasi, ya. Waktu pelayaran pada etape pertama itu kita cuma ada 4 kali
mengalami cuaca buruk, tapi tidak begitu besar anginnya, jadi kita bisa dapat mengatasi pelayaran dengan aman. Jadi dari etape-etape itu yang sangat berkesan pada saat kami berada di Madagaskar ya, karena pada saat kami tiba, masyarakat Madagaskar menganggap kami sebagai nenek moyang. Ya. Kami diarak, kemudian dipertemukan dengan presiden, ya, bahwa nenek moyang mereka telah sampai ke Madagaskar. Yang paling berkesan sama saya selama di laut, bagaimana kita menyatukan orang-orang yang ikut berlayar. Karena di dalam kapal itu ada beberapa orang-orang dari luar ya, dari Amerika, dari Inggris, kemudian dari Kanada, dari Australia. Bahasanya itu yang bikin kita ketawa itu ya. Makang, ayo makang, nah, seperti itu. Jadi kita kadang-kadang ketawa karena lama-lama akhirnya mereka bisa berbahasa Indonesia walaupun hanya sebentar ya. Nah, itu sampai itu juga ada tradisi bahwa kalau kita melewati lintang 0 derajat itu wajib melakukan mandi khatulistiwa. Nah, di situ kita kejar-kejaran sama orang-orang asing itu ya untuk dibaptis lah istilahnya. Ada yang sembunyi, ada yang pura-pura sakit. Itu yang sangat berkesan sekali, sehingga dalam pelayaran ini kebersamaan itu yang sangat dibutuhkan agar tercapai tujuan yang baik sampai di akhir ekspedisi.